Aku mau klarifikasi tentang video aku yang berjudul 59 negara menutup pintu untuk negara Indonesia. Karena terlalu banyak yang tak dapat pesan yang coba aku sampaikan di video itu. Di video itu aku tak ada bilang bahwa kami, orang Indonesia, nak pergi ke negara orang gara-gara COVID-19 menyebar di negara kami. Yang kedua, aku rasa kalian tak nonton video itu sampai selesai. Walaupun ada 59 negara yang menutup pintu untuk Indonesia, negara Tiongkok masih tetap mengirimkan tenaga kerja mereka ke Indonesia. Salah satunya di tempat kami, di Bintan, Indonesia. Artinya, tak semua negara takut untuk datang ke Indonesia. Dan di video kali ini, aku ingin berbagi ke kalian semua. Setelah 59 negara menutup pintu untuk Indonesia, kami secara tak sengaja menjadi negara yang ditakuti oleh 59 negara tersebut gara-gara penyebaran COVID-19. Untuk sepengetahuan kalian semua, kami di Indonesia pada tanggal 9 Desember tahun 2020 ini tetap melaksanakan pilkada atau pemilihan kepala daerah, sebuah election untuk mendapatkan wali kota, bupati, gubernur di beberapa wilayah di Indonesia. Wali kota ini kalau di Malaysia namanya Datuk Bandar. Di saat berbagai negara menunda pemilihan kepala daerah atau menunda election, di Indonesia tetap melaksanakan pilkada serentak pada tanggal 9 Desember. Di satu sisi, pemerintah Indonesia memperketat protokol kesehatan. Masyarakat disuruh untuk tidak menimbulkan kegiatan yang ada keramaian dan menghindari keramaian, menggunakan masker dan rajin cuci tangan. Tapi di satu sisi, pemerintah tetap melaksanakan pilkada, di mana ketika pilkada dilaksanakan, itu jelas-jelas kegiatan yang mendatangkan keramaian di masyarakat. Pada election 2019 atau pemilu 2019 di Indonesia, petugas KPPS pada saat pemilu tersebut, ada ratusan orang yang meninggal dunia. Saat itu belum ada COVID-19. Nah, sekarang ini pada tahun 2020, ketika COVID-19 lagi tinggi-tingginya, tingkat penyebarannya, ketika dilakukan pilkada serentak di Indonesia, resiko kematian pun semakin tinggi. Aku mencemaskan tentang tenaga dokter dan tenaga medis di Indonesia. Selama COVID-19 yang menyebar di Indonesia, lebih kurang sudah ada 181 orang tenaga medis yang ada di Indonesia meninggal dunia. Kalau COVID-19 di Indonesia semakin tinggi, tapi jumlah tenaga medis semakin berkurang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam mana mau menekan penurunan COVID-19 di Indonesia kalau tenaga medis udah tidak ada? Aku harap di video kali ini kalian tak kecam aku, tapi justru mendoakan kami di Indonesia. Tapi kalau kalian nak kecam juga, aku mohon sangat kalian nontonlah video ini beberapa kali, supaya pesan yang ingin aku sampaikan ini dapat. Aku Sidik dari Tanjung Pinang, Kepri, melaporkan untuk ML Studio Kuala Lumpur di Malaysia.